melihat produk ini? Yap, mereka adalah produk dari bioteknologi, yaitu keju, tempe, dan yogurt. Jadi, apa sih bioteknologi itu? Yuk, simak video berikut ini. Bioteknologi merupakan semua aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi dan organisme hidup untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk kegunaan khusus. Ruang lingkup bioteknologi terbagi menjadi 5, yaitu bioinformatika, lingkup industri, kesehatan, perairan, pertanian, dan peternakan. Bioinformatika merupakan bidang interdisipliner yang mengkaji masalah biologi dengan menggunakan teknik komputasi. Dengan teknologi ini, kita dapat menganalisis atau mengetahui komposisi molekul pada untai DNA maupun sistem biologi suatu organisme yang berhubungan dengan materi genetik. Kemudian, dalam lingkup industri, bioteknologi sangat dibutuhkan. Penggunaan mikroorganisme dapat menghasilkan produk-produk baru atau pangan maupun non-pangan seperti biomaterial, biopolimer, tekstil, dan bioenergi skala industri. Dalam lingkup kesehatan, bioteknologi sering digunakan dalam memproduksi antibiotika yang dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme tertentu, seperti Penicillium notatum, pembuatan vaksin dengan rekayasa genetika, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, dalam bidang perairan, salah satu aplikasi tertua dari bioteknologi adalah air aquaculture, yang digunakan dalam meningkatkan produksi hewan akuatik dalam kondisi terkendali untuk digunakan sebagai sumber makanan. Kemudian, dalam bidang pertanian, bioteknologi sering digunakan dalam peningkatan mutu tanaman dan pangan. Dan pada bidang peternakan untuk memproduksi obat dan vaksin serta hormon pertumbuhan ternak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak. Pada bidang pertanian, bioteknologi sering digunakan untuk perbaikan sifat tanaman dengan rekayasa genetik, menciptakan varietas unggul, dan membantu proses pembibitan. Kemudian, pada bidang kesehatan, konsep bioteknologi dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin, antibiotik, dan untuk pengobatan. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan seperti dalam pembuatan keju, tempe, yogurt yang membutuhkan bantuan dari mikroorganisme. Selanjutnya, bioteknologi juga sering dimanfaatkan dalam bidang sosial seperti digunakan dalam tes DNA untuk mengidentifikasi korban kecelakaan yang sudah tidak bisa lagi diidentifikasi lagi secara fisik. Dalam bidang pertambangan, penggunaan bakteri Thiobacillus ferrooxidans digunakan memisahkan logam-logam dari bijinya, sehingga dapat membantu proses pemurnian logam tersebut secara alami. Dan yang terakhir, pemanfaatan bioteknologi dalam bidang lingkungan digunakan untuk bioremediasi dan bioleasing. Yang pertama ada fermentasi. Fermentasi ini merupakan bioteknologi sederhana yang dapat bekerja dalam keadaan anaerobik dengan bantuan mikroorganisme. Contohnya seperti pembuatan roti, minuman anggur, tempe, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu seleksi dan persilangan, di mana proses manipulasi DNA pada makhluk hidup agar menjadi bibit unggul yang baik di masa mendatang.
Contohnya yaitu ada padi, Cisadea, Sapioksain, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada analisa genetik, di mana proses ini mempelajari tentang sifat atau ciri dan gen makhluk hidup dari generasi ke generasi untuk menghasilkan keturunan yang baik. Kemudian ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini sering dipakai di mana proses ini merupakan proses perbanyakan jaringan makhluk hidup di dalam laboratorium, dan proses ini dimanfaatkan untuk perbanyakan produksi bahan-bahan kimia dan riset pengobatan. Selanjutnya yaitu rekombinasi DNA, di mana proses ini merupakan proses transfer segmen DNA dari satu organisme ke DNA organisme lain. Contohnya yaitu dalam penyisipan gen pada manusia, pada bakteri Bacillus thuringiensis, sehingga bakteri tersebut dapat menghasilkan insulin. Selanjutnya yaitu ada analisis DNA, merupakan proses untuk mendapatkan salinan DNA. Teknik ini biasanya digunakan untuk mendapatkan DNA dari korban kecelakaan yang sulit untuk diidentifikasi.